Hai Gmuders, pagi ini saya akan mengajak kalian bersepeda bersama. Dan nanti kita juga akan belajar bersama-sama. So, simak terus videonya ya. Saya berolahraga untuk menjaga kesehatan. Sama dengan manajemen pemasaran, bagaimana seorang pemasar juga harus menjaga hubungan yang baik dengan pelanggannya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama strategi untuk menjaga hubungan dengan pelanggan yang baik. Nah, peran kunci dalam menjaga hubungan dengan pelanggan yang baik, maka dari itu perusahaan harus melakukan yang namanya manajemen hubungan kemitraan, di mana suatu perusahaan yang pertama, dia harus bisa membentuk rantai nilai atau value chain untuk melayani pelanggannya. Di sini cara kerjanya adalah setiap partner atau rekan dan departemen lainnya dalam suatu perusahaan, dia harus mampu bekerja sama, akhirnya menciptakan suatu layanan yang tepat bagi pelanggan mereka. Yang kedua, dalam manajemen hubungan kemitraan, suatu perusahaan juga harus bekerja sama secara efektif dengan perusahaan lainnya. Maka dengan sistem pemasaran, mereka bisa membentuk suatu jaringan penghantar nilai atau value delivery network yang mampu bersaing. Sehingga dapat kita artikan secara luas bahwa definisi manajemen hubungan pelanggan yaitu suatu proses di mana kita menciptakan, di mana kita membangun serta memelihara dua komunikasi atau hubungan antara perusahaan dan pelanggan yang saling menguntungkan. Dan kita mampu menghantarkan nilai serta kepuasan dari pelanggan maupun perusahaan yang menjadi rekan partner bisnis kita. Dalam manajemen pemasaran, kita mengenal yang namanya S, T, dan P, segmenting, targeting, dan positioning. Dalam tahapan yang pertama, yaitu segmentasi, perusahaan harus melakukan pembagian pasarnya menjadi kelompok yang lebih kecil dan dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Hal ini ditentukan berdasarkan latar belakang masing-masing pasar tersebut. Beberapa variabel pokok yang sering digunakan dalam tahapan segmentasi yaitu geografis, demografis, psikografis atau gaya hidup, dan perilaku dari pasar tersebut. Karena dengan adanya faktor-faktor penentu tersebut,
maka akan membantu perusahaan untuk dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat dalam menjangkau dan melayani pasar ini. Tahapan yang kedua adalah targeting. Di sini, perusahaan harus menentukan dan memilih satu segmen pasar atau pelanggan yang spesifik yang dapat dilayani oleh perusahaan tersebut. Dan di sini perusahaan akan melakukan yang namanya pengevaluasian, penilaian yang lebih dalam dan spesifik dalam memutuskan pasar mana, segmen mana yang akan dilayani. Sehingga tidak ada yang namanya pengeluaran pembiayaan yang berlebih. Dalam pemilihan target pasar, perusahaan melakukan evaluasi dalam 3 aspek. Yang pertama yaitu pemasaran yang tidak dibedakan. Di sini, pemasar menganggap seluruh pasar sasaran adalah sama, baik dari tingkat keinginan kebutuhannya maupun dari perilakunya. Maka dari itu, banyak sekali konsumen yang kadang-kadang tidak terlayani di aspek yang pertama ini, sehingga muncullah pesaing-pesaing baru yang akan mengambil konsumen atau pasar sasaran kita. Hal ini biasa kita kenal dengan niche market. Pada aspek yang kedua, yaitu pemasaran yang dibedakan. Di sini, perusahaan mampu melayani 2 atau lebih segmen pasar yang dituju dengan pengembangan suatu program pemasaran yang berbeda-beda untuk tiap segmennya. Maka dari itu, setiap segmen akan berbeda program pemasaran yang digunakan. Kelemahannya pada aspek yang kedua akan sangat banyak biaya produksi dan biaya pemasaran yang dikeluarkan. Dan pada aspek yang ketiga dalam target pasar yaitu pemasaran yang terkonsentrasi, di mana perusahaan hanya menentukan satu segmen pasar saja dengan tujuan untuk mengkonsentrasikan seluruh sumber daya hanya melayani satu segmen pasar saja. Plus minusnya kita bisa tentukan, pasti kalau untuk yang terkonsentrasi biaya akan lebih ringan. Dan pada tahapan yang ketiga, yaitu posisi pasar atau positioning, perusahaan harus menentukan bagaimana memberikan nilai kepada pelanggan atau pasar sasaran mereka. Penentuan positioning ini dimulai dari produk, sehingga bagaimana seorang pemasar yang tepat mampu memposisikan produk ini di dalam pikiran pelanggan mereka. Bagaimana pelanggan melihat produk saya sebagai suatu produk yang tepat untuk memenuhi keinginan maupun kebutuhan mereka. Itulah fungsi dari positioning. Itu adalah cara-cara untuk kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan kita. Namun, sebelum itu kita juga harus mengenali pasar dan pelanggan kita. Dalam manajemen pemasaran, pemasar menyebut bahwa beberapa kelompok adalah pasar. Di situ artinya adalah kelompok dari pelanggan yang memiliki kebutuhan yang bervariasi dan bermacam-macam. Namun jika kita mengacu pada kata pelanggan, maka kita harus hati-hati bahwa ini adalah sekelompok orang yang dia hanya memiliki kemiripan pada kebutuhan mereka masing-masing. Jadi kita harus pandai-pandai ya menentukan pasar sasaran dan pasar target kita. Satu hal yang perlu diingat oleh suatu perusahaan atau pemasar dimanapun berada, bahwa segmenting, targeting, dan positioning, penentuan pasar maupun penentuan siapa pelanggan kita, itu sangat menentukan bagaimana respon yang akan diberikan oleh pasar kita. Konsep manajemen hubungan pelanggan dalam prakteknya selalu mengutamakan value satisfaction atau nilai dan kepuasan dari pelanggan. Maka dari itu, hal yang paling utama untuk dilakukan adalah kita mengenali 5 pasar itu sendiri. 5 konsep untuk kita mengenali orientasi pasar kita masing-masing, yaitu yang pertama, konsep produksi. Dalam orientasi yang pertama ini, perusahaan di sini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dari produk mereka masing-masing, serta bagaimana menciptakan produk dengan biaya yang rendah atau low cost. Konsep pasar yang kedua di mana disebut konsep produk. Di sini tugas perusahaan adalah menyampaikan suatu produk dengan kualitas yang baik, yang tinggi, disertai oleh kinerja dari perusahaan
yang cukup tinggi juga dan berinovasi. Saat itu akan sedikit usaha promosi yang dibutuhkan pada orientasi pasar yang kedua. Konsep orientasi pasar yang ketiga yaitu konsep penjualan. Di sini perusahaan hanya akan menjual produk mereka dalam jumlah besar dan dengan menggunakan promosi secara besar-besaran pula. Konsep orientasi pasar yang keempat yaitu konsep pemasaran. Di sini perusahaan menyatakan bahwa pencapaian dari suatu perusahaan itu bergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan dari pasar sasaran yang disampaikan melalui kepuasan dan nilai dari pelanggan itu sendiri. Dan pada konsep orientasi pasar yang kelima, di mana perusahaan melakukan konsep pemasaran berwawasan sosial. Di sini perusahaan menghasilkan kepuasan pelanggan dan disertai pula ada kesejahteraan pelanggan secara sosial dalam jangka panjang. Karena dalam dua hal itu adalah kunci untuk mencapai tujuan dari perusahaan dan sebagai pemenuhan tanggung jawab perusahaan secara sosial terhadap pasar mereka. Nah, untuk dapat bisa menangkap kepuasan maupun nilai yang akan diberikan dari pasar sasaran kita, seorang pemasar maupun suatu perusahaan harus melakukan yang namanya pemasaran bauran. Pemasaran bauran dikenal dengan 4P: product, price, place, dan promotion. Dan bagaimana kita mengenalinya? Kita juga harus melakukan yang namanya segmenting, targeting, dan positioning yang tepat. Di masa pandemi seperti saat ini, banyak manajer dalam bisnis, makanan, minuman, dan perhotelan melakukan yang namanya konsep manajemen hubungan pelanggan. Tugas kalian untuk mengamati apa saja strategi yang telah mereka lakukan. Dan kalau bisa, dikembangkan ya. Saya tunggu jawaban kalian. Sampai ketemu lagi. Salam sehat dan tetap semangat untuk belajar. Alright Gmuders, jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa jempolnya dan sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.